Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam teman-teman semua yang malam hari ini bergabung pada live acara dari Ekosyung yang bertemakan pemuda. Nah, masih apa ya? Masih dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-75. Kita coba diskusi tipis-tipis dengan narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih. Oke, Terima kasih. gimana kabarnya Mas di sana, aman? Alhamdulillah baik. Aman? Alhamdulillah Sincu aman. Alhamdulillah. Insya Allah aman selalu. Kondisi, Kasian juga saya doakan aman. amin. Ini di Sincu kondisi cuaca gimana Mas? Di Kaohsiung ini seharian mendung hujan. Sincu panas, berangin. Oh panas. Sincu panas Di berangin. Kaohsiung, kalau Kaohsiung dari tadi pagi ini hujan sampai sore ini baru masih gelap. Bentar, agak gelap ya. Sebentar, sorry. Apa saya pindah cari yang agak terang. Light cahayanya. Kita tunggu. Sini. Agak terang nih pas di bawah. Terang nggak nih? Nah, lumayan ya. Lumayan. Sini aja. Nah, oke, sini aja lumayan. Oke. Yuk, lanjut. Siap. Ini santai-santai aja ya. Oke. Sebenarnya Santai aja nih. Memperkenalkan narasumber dulu kita nih. Wah, Jadi mantap. narasumber kita ini kebetulan Mas Angger Prastono yang sebelumnya itu adalah mantan ketua PPI Kaohsiung periode 2017-2018. Penyerta ini tadi. Oke. Untuk membuka perbincangan malam ini mungkin Mas Angger bisa menjelaskan nih kesibukan saat ini apa nih kesibukan saat ini di Kaohsiung ini? Di Taiwan ya. Kesibukan saat ini. Sudah di Taiwan. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam pemirsa. Pertama, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Ini suatu kehormatan saya buat memenuhi undangan dari PPI Kaohsiung ini. Luar biasa PPI Kaohsiung. Sebelumnya saya juga mau menyapa senior di PPI Kaohsiung seperti Pak Ketua yang pertama ini, Ketua PPI Kaohsiung yang pertama itu ada Pak Sucito. Mungkin kan pastinya kan tersimpan kan ya videonya. Nah, terus mungkin beliau akan mendengarkan Mas Wawan yang ada di Padang, Pak Oki, Pak Farid Makassar. Pak Farid apa kabar Makassar? Pak Yusuf di Semarang, Bang Kahlil di Aceh, Mang Ayub, Bu Erna dan Pak Prayit di Malang, Pak Arif sama Pak Rehatta dan semua senior PPI Kaohsiung, alumni PPI Kaohsiung juga yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu saking banyaknya. Mudah-mudahan senior sehat di Indonesia dan ada senior yang masih menjalankan kuliah di Kaohsiung juga sehat selalu. Ya baik, saya saat ini kuliah di lanjut S3, balik lagi Taiwan, cuma beda kota dari Kaohsiung selatan ke agak utara tengah ke Hsinchu. Ya, kampusnya namanya Jiaotong University, National Jiaotong University. Harus ada nasional lah. Kalau nggak ada nasionalnya, bisa lari ke mainland nanti. Oh iya siap. Kan sama Sun Yat-sen juga. Kalau nggak ada nasionalnya bisa lari ke mainland. Sun Yat-sen juga ada di Indonesia nih. Sister City, betul. Ya, itu sebenarnya terus sekarang juga masih tetap aktif di PPI Hsinchu seperti itu. Iya. Oh ini saya juga pakai kaos ini merupakan kenang-kenangan dari PPI Kaohsiung ini, kaos ini. Oh, acara saat 2017 lalu Indonesian Week. Makanya saya sengaja pakai kaos ini gitu untuk kenang-kenangan. Mudah-mudahan teman-teman senior juga masih menyimpan. Itu iya, Indonesia Culture di tahun 2017 Mas Angger ya. Betul. Pada saat itu. Lagi kemarin 2019. Betul 2019 saya juga alhamdulillah bisa hadir, bisa reunian dengan teman-teman semua. Jadi Mas Angger ini selain kuliah juga sibuk saat ini juga masih ini ya, berarti di organisasi di PPI Hsinchu ya. Iya, masih suka berorganisasi di PPI Hsinchu. Sekarang pindah ke PPI Hsinchu. Luar biasa. Jadi semangat mengabdinya ini dimanapun tetap membara. Tetap membara. Pemuda, kan temanya pemuda. Karena temanya muda ya. Oke. Betul. Oke Mas Angger untuk kemudian gimana? Mas Angger ini kan
ketua PPI Kaohsiung periode 2017 belas. Bisa diceritakan nggak ke kita semua nih, apa sih pengalaman-pengalaman yang didapat atau hal-hal yang menarik, suka dukanya waktu Mas Angger menjabat sebagai ketua PPI Kaohsiung 2017-2018? Monggo Mas Angger. Ya. Jadi kan apa namanya, suka berorganisasi itu dari dulu sih, dari SMA. Ini cerita flashback sebentar. Dari SMA itu OSIS, terus S1 apa himpunan, terus UKM, terus S2 di PPI Kaohsiung, sekarang S3 di PPI Hsinchu. Itu awalnya dulu ya dari saya sukanya kan ya bosan belajar gitu ya, nongkrong-nongkrong gitu lah, suka nongkrong. Daripada nongkrong-nongkrong gitu aja, gimana kalau ikut organisasi gitu. Jadi ada faedahnya gitu. Nongkrong, ketemu teman, menghasilkan hal yang positif, ada untuk apa namanya, ada faedahnya, itu ada hal-hal positif yang di hasil outputnya itu ada hal positif gitu. Terus saya juga yang kedua, lalu selanjutnya ini saya mengapresiasi sekali nih kegiatan PPI Kaohsiung ini. Saat itu saya yang kedua dan sekarang ini Mas Fauzi ini yang kelima ya. Kelima. Yang pertama itu ya generasi kelima, sebelum lagi ada Mas Fazi, Mas Faiz. Yang keempat Mas Faiz, yang ada Mas Re, ada Bang Re gitu. Jadi selama yang kedua itu memang pada saat itu, karena kedua itu masih baru ya, gitu. masih berkata merintis koneksi gitu, kita itu. Terus apa namanya, masih membuat program-program kerja, membuat kegiatan itu masih ya seadanya gitu. Makanya saya mengapresiasi sekali nih Mas Fauz, dari Bang Re sampai Mas Faiz sampai ke Mas Fauzi sekarang ini, yang pertama berhasil menjaga PPI Kaohsiung, yang kedua berhasil menambah apa namanya kegiatan di PPI Kaohsiung. Itu saya sangat senang sekali gitu. Jadi ada PPI Kaohsiung, lalu kontribusi buat Indonesia itu tetap ada gitu. Terus apa lagi? Apa tadi? Sukanya ya? Iya. Suka duka, asam pahitnya. Asam garam. Asam garam, pahit, asamnya. Semua itu tergantung persepsi kita. Itu asam, asin, manis itu kita bikin manis aja deh semuanya. Suka duka, nggak ada duka, semuanya suka gitu. Karena dari duka itu kita dapat apa namanya pengalaman, dapat ilmu-ilmu semua. Ya ini salah satu event terbesar pada saat PPI Kaohsiung. Jadi saya cerita sedikit. Itu sukanya kita dipercaya pada saat itu dipercaya menjadi tuan rumah untuk acara apa namanya, mengenalkan budaya. Itu juga salah satu apa namanya mahasiswa, tugas mahasiswa juga dia. Itu mengenalkan budaya di negara, mengenalkan hal-hal positif, menceritakan hal-hal positif di Indonesia, di negara orang. Jangan ceritanya negatif, disimpan gitu kan. Ini program ini acara besar itu ada 2 hari. Kita dan kebetulan ada Bang Jul, mudah-mudahan Bang Jul dari Palembang udah nonton. Itu persiapannya cuma berapa bulan gitu. Sedangkan kalau ada kegiatan besar seperti itu persiapannya berbulan-bulan. Ada 10 bulan ada persiapannya. Dan kita ajaibnya alhamdulillah kita dalam waktu 4 bulan kalau nggak salah. 4 bulan kita berhasil meramaikan. Meskipun dengan kita tapi berhasil menampilkan yang terbaik. Itulah sukanya dukanya seperti situ. Kita masih PPI baru, masih belum ada apa namanya kiblat belum ada acuan gimana sih ini kalau ngadain apa namanya kegiatan besar ini. Akhirnya kita belajar ke negara ke PPI tetangga. Waktu itu kan Kaohsiung Selatan itu ada PPI senior, kita ada PPI Tainan gitu. Terus PPI Pintu juga sering mengadakan PPI Enpus juga sering mengadakan kegiatan Indonesian Week itu setiap tahunnya. Tainan sama Enpus kan lebih dulu dari Kaohsiung. Jadi kita datang ke acaranya mereka, selain silaturahmi ke Tainan waktu ICD
International Culture Day. Mohon maaf kalau salah, mohon maaf PP Tainan gitu. Kita mempelajari, kita tanya-tanya gitu, tanya-tanya via online, via line gitu. Terus kita datang, ini menyambut tamu ini seperti apa sih gitu. Kita lihat, kita ikuti, kita amati, menyesuaikan dengan apa namanya kondisi di PPI Kaohsiung seperti itu. Akhirnya, ya udah berjalan lancar gitu. Luar biasa. Terus ini nih Mas Enggar ini kan termasuk Gimana? salah satu ya ketua PPKOS yang kedua yang tadi dibilang bahwa masih pencetus, kemudian mencari koneksi. Jadi pertanyaannya berikutnya adalah dari perspektif Mas Angger ini, sebenarnya awal tujuan utama dibentuknya PPI Kaohsiung itu apa sih? Dasarnya apa, tujuannya, sehingga itu bisa dipertahankan sampai saat ini. Sebenarnya inti kenapa dibentuk PPI Kaohsiung? Ya, yang pasti fungsinya PPI kan perhimpunan pelajar. Kita sini kan mahasiswa, kita sini belajar ya. Yang pasti itu pertama membantu memberikan informasi-informasi tentang akademik. Pastikan itu. Karena saya generasi kedua, saya bukan generasi pertama yang kok bisa gitu mendeklarasikan PPI Kaohsiung, kok bisa karena ada inisiatornya itu apa alasan itu, ada Mang Ayub ini. Mang Ayub biasanya ini yang salah satu inisiatornya PPI Kaohsiung. Yang kalau menurut saya secara umum ya karena ada itu informasi tentang akademik, kita kumpul belajar ini mata kuliah ini gimana, mata kuliah ini meskipun beda jurusan, tapi kan informasi itu juga apa namanya, karena kita sering ngumpul akhirnya membentuk PPI gitu, daripada cuma kumpul toh akhirnya membentuk organisasi, mungkin seperti itu. Terus yang akhirnya dari bentuk organisasi itu akhirnya dari akademik akhirnya gimana kalau kita sekalian ngenalin budaya gitu, budaya Indonesia dikenal, kita ngadakan acara, kegiatan gitu. Dan ada lagi itu waktu itu ini kegiatan ini apa namanya, inisiatif dari senior. Ada waktu itu selain akademik ya, dan budaya itu ada apa namanya, perpus berjalan. Sampai sekarang kan ada, sekarang kayaknya dipegang sama Mas Judin itu. Ya, masih itu mulai dari Mang Ayub terus ke Pak Farid, saya sekarang ke Judin. Nah itu. Jadi timbang cuma belajar tok gitu. Kita sebagai pemuda aja ada inisiatif, ada improve gitu, mengadakan suatu kegiatan, mengadakan suatu gebrakan aja ceritanya gitu. Ada improve dari seperti itulah. Iya. Terus PPI Kaohsiung ini kan termasuk PPI kota dan banyak beberapa universitas di dalam, mahasiswa yang ada di dalam. Iya, betul. Nah, di waktu Mas Angger ini ada nggak kesulitan atau tantangan tersendiri ketika penyebaran mahasiswa Kaohsiung di beberapa universitas di Kaohsiung, sehingga mungkin dari kegiatan atau penyebaran informasi itu tantangan sendiri menurut Mas Angger saat itu? Alhamdulillah nggak ada sih. Enaknya waktu itu juga kebetulan karena masih berdiri, jadi masih dua kampus utama, yaitu Sunatse sama Enkuas. Saat ini jadi Enkus yang di daerah ya Enkuas itu, Enkuas daerah apa sih namanya lupa saya itu. Jadi masih ada dua kampus gitu. Jadi untuk penyebaran informasi dan transportasi juga di Kaohsiung kan enak, beda sama situ. Jadi alhamdulillah masih lancar-lancar saja dalam penyebaran informasi atau mengumpulkan teman-teman. Alhamdulillah lancar, alhamdulillah mudah juga gitu. Iya. Soalnya ketika ini kan update terbaru yang saya dapatkan ini kan PPI di Kaohsiung ini kan ada kurang lebih 12 universitas terus berusaha untuk merangkul universitas yang ada di Kaohsiung itu. Jadi ada beberapa yang kampus yang paling utara itu kan ada Tungfang Design University di paling utara. Meskipun juga di sana ada ada PPI universitasnya. Oke, jadi tadi ya luar biasa tadi Mas Angger menyampaikan tadi di zaman 2015 sudah sudah mulai. Sekarang udah berapa kampus? Sekarang ada 12 Mas Angger. Sekarang di bawah naungan PPI Kaohsiung ada 12. Ada 12. Mantap. Itu jadi di periode ini sih kita berusaha
saya fokuskan ini lebih ke ini merangkulan dua universitas itu. Jadi kita pengennya itu mahasiswa Indonesia di kampus di Kaohsiung itu merasakan, oh ada PPI Kaohsiung loh di sini. Ada PPI. Nah, soalnya kan Mantap. soalnya di Kaohsiung sendiri kalau PPI universitas kebetulan masih ada dua, di nasional, di NSWSU ISA, PPI TDU sama PPI CSU. Biasanya kita PPI CSU. teman-teman ya kita Mana CSU kelewat saya. Ya kita berusaha tidak bilang kita yang lebih tinggi, mereka lebih rendah. Saya langsung selalu bilang ke teman-teman baik NSU ISA, PPI CSU, jadi bahwa oke, kita berkolaborasi bersama. Intinya kan kita tujuannya satu, kita masuk Indonesia di sini berkolaborasi untuk Indonesia. Gitu sih. Luar biasa. Mantap. Kan 12 ya, luar biasa. Ada sudah 12. tambah lama, tambah terdeteksi. Terdeteksi Alhamdulillah. Ya. Soalnya waktu diskusi sama teman-teman, misalkan ada nih teman-teman kemarin saya teman-teman di e-show itu menyatakan bahwa oh mas, teman-teman di e-show ini ada 200. Itu sempat kaget tuh. Oh ISO ya, ISO ya, ada ISO 200, lupa lagi kan? saya. Ada 200. Jadi kita berusaha mengkolek informasi, oh ternyata kalau di total kan bisa sampai 800 ribuan kan mas gitu. Lah itu yang kita 800.000 berusaha 800 sampai 1000. Oh 8 sampai 1000 sampai 100.000. Kita berusaha mahasiswa di Kaohsiung luar biasa. Berusaha biar mereka merasa oh ada yang menaungi kita gitu. Ya itulah. Oke, terus mantap. Kita akan masuk ke acara inti nih Mas Angger. Kita coba ngobrol-ngobrol terkait pemuda. Wah, berdasarkan sharing-sharing aja, berdasarkan pengalaman Mas Angger, hal-hal yang sudah Mas Angger ketahui tentang pemuda gitu kan. Mungkin kita akan lebih mengerucutkan aja nih. Pemuda kan temanya besar sekali, lingkupnya besar. Nah, karena ini pemuda adalah temanya penerus muka dunia, kita akan fokus ke pemuda calon pemimpin masa depan. Dengan pengalaman Mas Angger dari SMA, dari kuliah 1, S2 sampai S3, ini kan tidak henti-hentinya mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin. Jadi pertanyaan pertama yang muncul adalah dari kata pemuda sendiri itu Mas Angger. Menurut Mas Angger ini pemuda itu apa sih? Apakah pemuda ini harus orangnya masih muda atau sebenarnya enggak harus usia muda, tapi mereka yang berusia pun, tapi kalau mereka semangat yang muda itu masih bisa dibilang pemuda lah. Menurut Mas Angger ini gimana? Pemuda itu dari perspektif Mas Angger. Baik, kalau dari yang saya baca, yang saya tahu itu, kalau dari usia sendiri itu ada pemuda yang bilang 10 sampai 24 gitu ya. Ada yang bilang lagi di RUU kepemudaan itu 18 sampai 35. Terus ada lagi yang bilang 18 sampai 65 bahkan. 65 masih pemuda. Karena masih masih usia-usia produktif kan gitu. Itu ada pendapat seperti masih dibilang pemuda gitu. Nah, kalau yang tadi yang Pak Fauzi katakan tadi, yang ya bisa jadi yang tua juga dibilang pemuda, karena tapi bukan pemuda dalam usia tapi masih memiliki semangat seperti pemuda gitu. Dia semangat berkreasi, produksi gitu, masih ada hal-hal positif yang dihasilkan gitu. Misalnya aja contoh dosen-dosen, profesor itu usianya udah berapa? Profesornya Mas Fauzi sendiri berapa? Saya kan bisa di atas 60, bisa di atas 65 kan profesor di Taiwan. Tapi mereka masih menghasilkan paper-paper yang standar internasional luar biasa. Itu saya pemuda seperti itu. Bisa dari usia, bisa dilihat dari semangat juga. Bahkan yang usia muda juga harus semangat, karena menghasilkan positif. Itu kewajibannya seperti itu. Gitu. Iya. Ya, sebelum lanjut ini kita akan coba sapa-sapa nih yang baru gabung. Ini Mas Angger dapat salam dari Pak Dedi Setiawan. Hai Bang Angger, apa kabar? Dedi Setiawan. CSU ya, Dedi Setiawan ya. CSU ya. Oke. CSU ya. Bagi teman-teman yang gabung. Baik, alhamdulillah. Ya, teman-teman yang gabung ini kalau ada pertanyaan langsung bisa ditulis ya. Nanti kita akan tanyakan ke
Mas Angger di akhir sesi. Oke. Jangan pertanyaan, ilmu aja. Oh, berat ya. Oke, oke. Silakan lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi ya sudah jadi ada beberapa kriteria dari Mas Angger, dari tidak harus melulu usia, tapi juga dari Semangat yang membara. semangat yang membara. Produktivitas ya. Oke. Kemudian ini Mas Angger, tantangan terbesar nih bagi seorang pemuda ini apa? Kan banyak sekali. Menurut Mas Angger ini tantangan terbesarnya apa nih? Yang paling susah dihadapi pemuda? Pemuda itu kan apa ya, Pak? Pemuda itu orang yang akan melanjutkan posisi yang setelahnya, posisi orang tua. Pemuda sendiri itu juga ada peranan penting juga, kita bicara Indonesia, peranan penting dalam menjaga keutuhan negara kita nih, NKRI ini. NKRI. Sampai pemuda sendiri itu dibikinin sumpah, maksudnya dibikin spesial Sumpah Pemuda 28 Oktober, bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. Berarti harapannya itu pemuda yang bergerak itu, memberikan sesuatu pada Indonesia. Jangan kita berharap Indonesia yang memberikan sesuatu pada kita gitu. Pemuda sendiri itu kan juga dari Sumpah Pemuda itu, menurut saya baca, pemuda sendiri itu dinanti perjuangannya untuk tanah air Indonesia, dinanti perjuangannya untuk membela bangsa Indonesia ini, dan dinanti perjuangannya untuk mengenalkan budaya-budaya, mengenalkan kebiasaan-kebiasaan positif Indonesia di luar negeri. Ini tugas saya juga selain akademik. Berkali-kali saya bilang ini, mengenalkan budaya kita itu salah satu tugas PPI juga itu. Dan di jajaran kementerian juga sampai ada Kementerian Pemuda kan gitu. Berarti betapa pentingnya pemuda gitu. Juga yang Insinyur Soekarno presiden pertama kita juga bilang, berikan 10 pemuda akan guncang dunia gitu. Berarti tantangannya apa? Tantangannya itu bukan banyak sekali. Gimana ya? Kalau banyak sekali, berkata nanti kita satu pemuda, kita banyak tantangannya. Tenang, tantangan itu bisa sesuai dengan lini konsentrasi di bidangnya masing-masing. Bisa elektro, bidang sosial, bidang ekonomi. Nah, itu memberikan yang terbaik pada Indonesia. Menurut saya seperti itu sih. Menarik sekali ya. Jadi, ada dua hal yang saya sangat tertarik tadi. Yang pertama adalah kita jangan melulu berharap apa yang kita dapat, tapi apa yang sudah kita beri sebagai pemuda. Kemudian yang itulah secara umum dan intinya itu. Secara umum semua orang sudah tahu, dan saya berusaha mengingatkannya kembali gitu. Ada salah satu pertanyaan ini di luar dari yang ini adalah, tadi kan ada Bung Karno bilang bahwa beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Menurut Mas Angger, sebenarnya kan Indonesia ini kalau bisa dibilang lebih dari 10 pemuda, Mas Angger. Kenapa Indonesia masih belum bisa mengguncang dunia? Gimana menurut Angger? Apa karena tidak ada yang mengguncangkan atau gimana, Mas Angger? Iya, bahkan PP aja di seluruh dunia ada 76.000 kira-kira kan, itu yang saya dapat dari 76.000 di seluruh dunia, itu yang saya dapat dari simposium kemarin itu. Iya. Ini dia pertanyaan yang berat juga nih. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kenapa kok belum bisa mengguncang? Mungkin jiwa nasionalisme harus ditingkatkan, seperti itu mungkin. Setelah lulus, mungkin kita yang bicara PPI, setelah lulus kerja di luar negeri, mungkin nggak masalah ya, sekarang sudah zaman sekarang, jadi mungkin kalau kerja di luar negeri nggak masalah gitu, tapi masih ingatnya sama Indonesia, mungkin seperti itu, ingat sama Indonesia gitu. Bisa jadi malah sampai karena udah kerja di luar negeri, habis itu sampai melepas warga negara Indonesia, itu kan disayangkan sekali itu.
Disayang sekali. Nah, menurut saya, ayo apa namanya, kita tingkatkan lagi kontribusi sampah Indonesia, apalagi zaman sekarang tidak mesti, menurut saya, dan ada beberapa info lagi, tidak mesti bisa, tidak mesti harus pulang ke Indonesia, bisa untuk kontribusi ke Indonesia. Mungkin karena kerja di luar negeri, gajinya tinggi, sebagian gajinya diserahkan ke Indonesia, buka lapangan pekerjaan di Indonesia. Kita kan lagi di luar negeri bisa jarak jauh, kontrolnya, mungkin seperti itu. Ini, saya bingung juga jawabnya nih, kenapa kok masih belum bisa ini? Iya, jadi yang saya tangkap dari Mas Angga adalah yang mengguncang ini adalah harus ada pemuda yang bisa mengutang, adalah pemuda yang harus memiliki nasionalisme yang buat bangsa. Jadi meskipun pemudanya luar biasa, ilmunya luar biasa, tapi kalau nasionalismenya tidak terhubung dengan baik lagi, bisa jadi pemuda itu mengguncang untuk negara lain, bukan untuk negara kita. Iya, Indonesia kehilangan nanti. Iya, Indonesia kehilangan. Iya. Iya. Terus berkaitan dengan seorang pemimpin nih Mas Angga. Ada statement bahwa ya seseorang itu memang ditakdirkan jadi seorang pemimpin gitu kan. Nah, menurut Mas Angga gimana? Soalnya tadi kan Mas Angga kan sebenarnya pemimpin itu takdir atau hasil dari usaha, dan sebenarnya atau misalnya gini, jadi sebelum menjadi pemimpin dia berusaha dulu dari awal, dari bawah ke atas, ataukah ya udah dia karena ditakdir sebagai pemimpin, ya dia jadi seorang pemimpin gitu. Ya, pemimpin ini banyak orang sudah tahu juga. Pemimpin, saya cuma mengingatkan lagi, berusaha mengingatkan, pemimpin itu kan dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Betul. Bagaimana kita berdisiplin pada diri kita sendiri gitu, memimpin. Sekarang waktunya apa? Waktunya belajar, waktunya berorganisasi gitu. Untuk proses itu ya semua itu butuh proses. Gak ada yang instan. Kalau yang instan larutnya pun instan cepat juga gitu. Cepat timbul, cepat muncul, nanti bisa cepat tenggelam lagi gitu. Semua itu butuh proses. Jadi bersabar dan nikmati aja selama proses. Ya prosesnya setiap individu macam-macam kan gitu. Itu nikmati dan jalani saja gitu. Jadi untuk menjawab itu ya semua butuh proses. Menurut saya seperti itu, semua butuh proses. Dan pemimpin itu juga jadilah pemimpin pertama dari untuk dirinya sendiri gitu loh. Dengan disiplin. Iya. Jadi sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya pemimpin itu tidak harus memimpin sebuah organisasi, memimpin sebuah lembaga ya. Jadi sebenarnya masing-masing dari kita pun adalah seorang pemimpin kan. Pemimpin untuk diri kita sendiri, memimpin diri kita untuk bagaimana kita membuat visi misi ke depan. Visi misi kalau buat orang tua adalah memimpin istri dan keluarganya. Jadi sebenarnya masing-masing dari kita adalah seorang pemimpin, Mas Angga ya. Iya. Gitu. Terus manajemen waktu juga itu penting juga. Manajemen waktunya. Terus tadi juga ada kata pemimpin instan, jadi tidak harus sebaiknya dihindari untuk pemimpin instan. Ya, dalam pengertian tidak memperhatikan proses, karena yang instan ya cepat naik dan juga cepat hilang. Tadi pesan Mas Angga seperti itu kan. Baik. Terus perlu belajar, semuanya perlu belajar dan berproses. Dari pengalaman Mas Angger nih, dari OSIS, dari S1, dari S2, dari sekarang S3, menjadi pemimpin di beberapa organisasi, sebenarnya kriteria sebagai seorang pemimpin yang baik itu seperti apa sih sebenarnya? Masih bisa mengayomi ya teman-temannya sama teman gitu, terus cepat beradaptasi, terus berani ngambil keputusan. Maka sejak dini, nah itu tadi nggak ada instan, sejak dini kita tergantung ke individu masing-masing, belajar gimana caranya mengambil keputusan gitu loh, decision making gitu loh. Itu sih menurut saya poin-poinnya. Terus berani ngambil keputusan gitu. Terus melihat nih kondisi Indonesia saat ini kan, jadi
kan ada istilah Indonesia Emas 2045, masa-masa dari pemuda yang saat ini sangat banyak. Jadi menurut Mas Angger, pemimpin yang dibutuhkan, pemimpin atau pemuda yang dibutuhkan Indonesia itu seperti apa? Kriteria yang dibutuhkan seperti apa? Sehingga mungkin dari sekarang, zaman-zamannya kita saat ini, mungkin 2045 mungkin kurang 25 tahun lagi. 25 tahun 25. lagi ya. Jadi Iya, 25 100 jadi tahun Indonesia Emas. kalau kita sekarang umur 25, berarti 20 tahun lagi sekitar 45. Jadi kemungkinan ya 50. presidennya adalah mungkin ada di zaman-zaman kita, di generasi kita ya. Jadi kalau misalkan di generasi kita memiliki keinginan nih, misalkan jadi presiden, jadi Putus-putus, sorry. masih ada waktu. Halo, hasilnya mau Mas Ingat? Oke, masuk. Oke, jadi Lalu gimana? saya ulang lagi, jadi Ada waktu 25 tahun lagi, ada waktu 25 tahun lagi kan untuk ke 2045, sehingga teman-teman yang segenerasi kita saat ini memiliki keinginan untuk menjadi presiden, menjadi pemimpin, masih ada 20 sampai 25 tahun untuk menyiapkan preparasi menuju ke arah sana biar tidak terbilang pemimpin instan. Nah, tapi juga based on kebutuhan Indonesia saat ini terkait pemimpin di masa depan. Bagaimana Mas Angger? Jadi biar teman-teman yang punya visi dan sekarang sudah siapkan nih, 20 tahun ke depan ini saya untuk jadi presiden, jadi menteri saya harus menyiapkan ini, range 20 tahun ini. Menurut Mas Angger gimana? Iya, itu kita harus, menurut saya itu harus kreatif ya. Kreatif mengikuti perkembangan zaman. Zaman S1 zaman S2 sih kan sudah berubah kan. Zaman dulu masih bisa jumpa darat gitu loh. Kita ada acara jumpa darat. Zaman sekarang berubah lah, ada COVID kan, dalam satu hari gitu semua kita berubah kan gitu. Kita harus ngambil keputusan. Akhirnya sekarang diambillah semua jumpa pakai melalui online. Dan cepat beradaptasi gitu. Kreatif cepat beradaptasi dalam menghadapi situasi-situasi ya, menghadapi situasi. Lalu ini nih, apa namanya, saya juga mau menyampaikan, ini peranan pemuda secara umum ada 3 ya. Agen perubahan, agen pembangunan, sama agen pembaruan. Ini secara umum seperti itu. Saya mengingatkan lagi itu, tiga poin itu peranan pemuda. Nah, ini dari 3 poin itu bisa untuk belajar dan kedepannya menjadi pemimpin seperti itu. Agen perubahan, agen pembangunan, agen pembaruan. Ya itu. Jadi itu ya. Jadi itu tadi, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah menyiapkan visi misi untuk mungkin 25 tahun jadi presiden, jadi menteri, tips dari Mas Angger bisa dipertimbangkan, digunakan untuk pencalonan 2045. Tadi ada satu ini, dari digunakan untuk apa tadi? Halo? Digunakan untuk pencalonan presiden 2045. Halo? Putus nih. Kita lanjut. Kan masih ada 20 tahun lagi kan Mas untuk mempersiapkan, insya Allah. Betul. Ya. Persiapan. Satu poin tadi yang paling penting adalah cepat adaptasi terkait kondisi saat ini. Lebih saat ini kan ada kondisi yang sebelumnya mungkin belum pernah dialami pemimpin sebelumnya, yaitu adanya pandemi COVID-19. Nah, terkait isu COVID-19 yang saat ini masih mungkin di beberapa negara juga masih ini ya, masih panas, dan di Indonesia sekarang juga masih mungkin juga masih tinggi yang pasiennya. Ya. Dari Mas Angger sebagai pemuda nih, bagaimana sih kita menanggapi dari pandemi yang saat ini sedang melanda bukan hanya Indonesia sebenarnya, tapi di seluruh dunia? Iya, oke. Dengan COVID ya, pandemi COVID-19 ini. Oke. Menurut saya itu mungkin kita bisa melihat, karena kita ada di Taiwan, kita bisa lihat di Taiwan ini itu kita patuhi protokol atau prosedur yang sudah ditetapkan. Pemerintah itu juga menetapkan itu juga kan melalui tenaga ahli, tenaga kesehatan itu. Harus kayak gini, harus gitu. Coba kita patuhi agar cepat hilanglah
virus ini agar kita bisa cepat bebas gitu. Itu tidak ada keterbatasan gitu. Bersabarlah sedikit, coba bersabarlah sebentar itu agar kembali ke normal seperti sedia kala gitu. Jadi pesan pada pemuda ya terutama di mau bilangnya gimana, masih tinggi ya nilainya. Coba kita sebagai pemuda juga agen perubahan juga memberi contoh, patuhi prosedur gitu loh. Terus disiplin juga pada diri sendiri itu. Kalau kalau nggak perlu keluar ya nggak usah keluar gitu. Kalau kepentingan yang mendesak sekali gitu. Kita di Taiwan ini kan alhamdulillah sudah lancar ya, tapi kemarin ada beberapa hari, waktu itu kan ada 110 hari di Taiwan, 110 hari 0 case kan itu. Terus 8 hari ternyata ada muncul lagi 7 pasien apa berapa kalau salah gitu. Terus muncul gitu lagi, ternyata kan Taiwan juga langsung bikin langsung siaga gitu ternyata gitu. Padahal cuma 7 loh. Cuma 7. Jadi nggak dianggap main-main gitu. Berarti ya patuhi protokoler, disiplin, sama jangan nganggap main-main gitu sama virus ini itu. Jangan menganggap virus ini nggak ada ya. Virus kan kelihatannya orang sehat, tapi kan ternyata nggak tahu kan gitu. Mungkin kan cerita medis kan kayak gitu. Kelihatannya ternyata positif kan, itu jangan sampai terjadi lah. Iya. 3 poin tadi itu sih menurut saya. Ya kita doain cepat selesai ya. Amin. Jadi sebenarnya ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah juga ya, tapi juga tanggung jawab dari masing-masing diri kita dan masing-masing individu juga, ya betul sekali. Dan peran pemuda juga kalau bisa ini ya memberikan contoh bagi masyarakat sekitar agar ya pandemi ini cepat berakhir. Ya itu tadi kembali ke yang awal-awal statement awal, banyak sudah tahu berikan pada negara, jangan ngandalin negara yang memberikan pada pemuda. Itu salah satu itu. Kita memberikan contoh, memberikan contoh, memberikan tingkah laku kita nurut pada prosedur gitu, menjalankan prosedur disiplin itu. Kalau kita nggak melakukan ya masuk negara terus yang ya sebetulnya kan belum selesai COVID-nya gitu. Iya. Itu dari hal yang ringan kan, dari hal yang ringan sekali memberikan pada negara, tidak terlalu banyak berharap negara memberikan pada individu. Itu contoh yang ringan sekali itu. Contoh ringan tapi efeknya efeknya virus itu. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya kita tidak harus memikirkan hal-hal besar apa yang harus kita beri ke negara. Jadi sebenarnya hal-hal kecil pun ketika dilakukan dengan konsisten, dengan bersama-sama ya betul, menghasilkan efeknya besar juga. Efeknya besar juga gitu kan. Gitu. Ya mungkin sebagian orang tidak setuju ketika dibandingkan Indonesia dengan negara Taiwan, mungkin beda, tapi mungkin hal-hal baiknya, hal-hal positif yang berhasil dilakukan oleh negara yang berhasil itu dicontoh untuk negara kita untuk dilakukan. Iya betul. Iya. Bisa jadi case-nya berbeda, tapi ya paling tidak hal-hal positif bisa kita tiru untuk kebaikan dan ini pandemi ini. Ya apalagi karena banyak bilang Taiwan negaranya kecil kan gitu kan, nah, tapi Indonesia kan dari kecil-kecil kan juga besar juga itu loh. Iya. Jadi sebenarnya kita berusaha untuk, kalau saya sendiri berusaha untuk jangan selalu menjadikan alasan untuk tidak berhasil. Jadi kalau bisa, jadi kalau bisa ini dijadikan sebagai tantangan kita untuk lebih baik lagi, tantangan kita untuk lebih inovatif lagi, tantangan kita kreatif, untuk kedepannya ya kita semakin kuat gitu Mas Anggra. Jadi ya kan, jadi kalau tidak ada COVID ini ya hal positifnya, kalau tidak ada COVID ini kita mungkin tidak belajar untuk menjadi lebih kuat lagi di masa yang akan datang lagi, karena tantangan itu kan semakin ke depan akan semakin besar. Tidak ada selainnya sebuah pohon itu kan pohon semakin tinggi, semakin banyak angin, iya.
Mungkin itu juga ya sebagai seorang seorang pemuda yang ya seorang semakin Pemuda. pemuda, semakin besar cita-citanya, semakin besar visinya, semakin besar keinginannya, ya harus siap dengan segala resiko terjangan dan lain sebagainya. Itu sebagai seorang pemuda overall dari apa yang kita bicarakan tadi. Oke, kita coba ini Mas Enggar membacakan ya, ada permintaan pertanyaan ini, titipan dari teman-teman. Saya akan bacakan dari Mas Silahkan. Ferry. Mas Ferry mau bertanya nih Mas Enggar. Manfaat yang Bang Angger selama ini sudah dirasakan dengan bergabung di organisasi. Bergabung. Iya, monggo Mas Angger. Banyak kenal teman-teman gitu. Banyak kenal teman-teman. Karena kan banyak komunikasi kan, intens komunikasi dengan teman-teman gitu. Banyak apa namanya ya sebagai teman kan kita harus tahu kondisi apa namanya, tahu kondisi di sini, kondisi ini ada kan, kita kan komunikasi dan kumpul sama teman-teman dari ya dari berbagai macam kampus gitu kan gitu. Itu banyak teman-teman kumpul. Kembali ke Indonesia, kalau saat keluar kota, saya mau ke sini, ke Semarang, ke Jakarta. Siapa ya teman yang waktu di Semarang ya? Oh si A. Siapa ya teman yang waktu di Jakarta ya? Oh si B gitu. Itu jadi itu manfaatnya silaturahmi, buka pintu rezeki juga seperti itu. Betul. Seperti manfaatnya. Iya. Terus manfaat keberanian maksudnya dalam mengambil keputusan tadi, kita akhirnya belajar itu ngambil keputusan juga penting juga itu loh. Akhirnya kita itu dari yang tadi itu dari segi silaturahmi, terus dari segi pribadi sendiri kita belajar ngambil keputusan gitu. Kita ada pertanyaan dari teman, ada Mas ini kayak gini bla 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 gimana ya, keputusannya ini kita harus tegas dan berani gitu loh, dengan segala risiko yang ada kita berani ngambil keputusan itu. Pemimpin itu kreatif, kebijaksanaan ya seperti itu intinya. Menurut saya itu manfaatnya 2 poin itu. 2 poin yang paling utama Mas ya. Terus menurut saya juga gitu sih, jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan ya. Jadi sebaik mungkin saat ini kita menjalin relasi, menjalin hubungan dengan teman-teman, dengan orang-orang sekitar kita dengan sebaik mungkin. Bisa jadi nanti di masa yang depan kita butuh bantuan mereka atau mereka bantuan kita, seperti hati. Iya betul. Kita kan kita punya teman di sana, kita bisa saling berkomunikasi gitu kan. Tapi kita tidak pernah tahu masa depan kita akan berhubungan dengan siapa ya. Semaksimal mungkin ya kita menjaga hubungan kita dengan orang-orang yang sekitar kita seperti itu. Oke. Iya betul. Mungkin suatu hari kita keluar kota gitu. Gimana? Betul. Ya, ini ada salam dari lumayan kan dapat nginep gratis. Beda sama budaya Taiwan. Ada salam dari Bu Maya Nirwana. Beliau punya ini. Assalamualaikum Bu Maya. Sehat selalu Bu Maya. Angger punya slogan yang terkenal dari dulu, seantero Taiwan. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gimana jadi muda foya-foya dapat berikan slot terbaik untuk Indonesia. Masih diingat Mas Angger? Slogan dari Mas Angger. Terima kasih Bu Maya. Selamat malam Bu Maya. Apa kabar Bu Maya? Sehat selalu Bu Maya. Iya. Itu apa sih yang dikatakan foya-foya itu? Seberapa sih kita melakukan foya-foya itu? Nah, itu mudah foya-foya. Kita kan kata kita menyatakan foya-foya itu kan tergantung dengan pribadi masing-masing. Berarti kan bisa dikatakan gimana kita mensyukuri nikmat gitu. Kita makan tahu tempe bisa dibilang mungkin Prof. Fauzi makan tahu tempe itu foya-foya, makan mewah. Apa makan biasa? Nah itu kan tergantung berarti dari individunya masing-masing. Nah, berarti foya-foya dalam pikiran saya selama itu ya mensyukuri apa yang kita dapat gitu loh. Mudah foya-foya, kita jalan-jalan kemana, kita anggapnya main silaturahmi ke Kaohsiung, tuh udah anggapnya foya-foya gitu. Kita menilainya itu foya-foya gitu loh. Kita nggak perlu jalan-jalan ke luar negeri ya. Itu nanti gitu. Kita anggapnya main ke Pembela itu udah dianggap foya-foya gitu. Terus tua kaya raya ya
sama juga berapa besar rumah yang kita punya bakalan, berapa besar gaji yang kita dapat bakalan gitu. Oke, kita anggap kurang ya, kurang terus. Harta itu udah foya-foya gitu. Kita bisa nantinya bakalan menghidupi keluarga, ya kita anggap foya-foya juga gitu. Jadi foya, saya mencoba merubah. Ini juga pesan dari orang ini, dari orang tua saya juga gitu. Merubah mindset foya-foya itu menghamburkan uang, menghamburkan uang gitu. Coba kita foya-foya itu ya kita perlu ubah. Gimana kita mensyukuri mensyukuri nikmat yang ada gitu. Kita anggap makan tahu tempe pecel pecel itu dianggap sudah mewah gitu. Itu sudah berarti kan kalau kita gitu terus ya capek sendiri nanti gitu. Jadi anggap semua hal itu foya-foya biar kita happy selalu gitu. Iya. Ingat ya, belum nulis paper loh. jangan pusing terus. Iya. Jadi berfoya-foya lah waktu masa muda. Nanti tuanya kayak raya, amin. Gimana? Makan tempe itu juga di Taiwan sudah termasuk mewah loh. Karena betul kan, apalagi tidak sembarang juga di Taiwan. apalagi makan pecel aja di Taiwan mahal juga, mewah juga. Udah mewah. Nah, makanya, mewah itu dia. Itu dia apa namanya, kita hal yang dianggap di Indonesia itu biasa-biasa aja, jadi kelihatan mewah. Betul sekali. Kita makan nasi goreng di kos-kosan pojokan kampus 10.000. Di sini bisa bisa 50.000. Iya. Karena hal itu yang mungkin baru dari teman-teman saat sudah di sini. Mungkin dulu teman-teman waktu di Indonesia mereka dengan segala banyak pilihan mungkin masih mengeluh, belum bersyukur ya. Tapi kalau dari sini baru merasakan bahwa sebenarnya betapa nikmatnya bermakanan di Indonesia. Ke Indonesia. Iya, betul sekali. Pertama nikmat dan murah meriah, terjangkau oleh mahasiswa. Apalagi tempat rumah makan yang di samping kos-kosan kampus itu kan pasti yang paling murah itu. Betul. Nasi goreng, nasi tek-tek. Waduh, jadi kangen makanan Indonesia ini, Rek. Aduh. Jadi lapar ya baru jam 9 ini. Ini juga ada nih dari Zulfahmi Hafiz, mantan Mas Angger, setuju. Wah, itu teman-teman Sinco. Teman-teman Sinco ya, halo teman-teman Sinco. Iya. Teman-teman Sinco juga bergabung di sini. Mantap lah. Oke. Dan ini apalagi? Kita bahas pertanyaan berikutnya ini Mas Angger. Sebagai seorang pemimpin nih Mas Angger, dalam menjalankan organisasi gitu kan, pasti ada naik turunnya, pasti ada di mana fase kita semangat juga, tapi juga pasti ada fase di mana capek, lelah, down dan lain sebagainya gitu. Lah dari Mas Angger sendiri, bagaimana cara biar di fase itu kita tetap stabil, kita tetap kuat gitu, sampai akhirnya kita kuat sampai finish gitu. Nah, kuat sampai finish, iya. Saya kemarin itu dijumpai anak-anak UKM sini, SAC ya, Student Association Club, ya kan, dijumpai sini. Itu sama. Waktu itu dia promosi tentang UKM-nya dia tentang kepemimpinan gitu loh, kepemimpinan. Jadi, nah dia itu sama, halnya sama, pokoknya sama tuh. Kalau kita lagi di terjun itu seperti apa? Dia menawarkan gabung UKM saya, kita akan bermeditasi, kita menenangkan pikiran, ya kita dan sebagainya gitu, menenangkan pikiran, terus kita saya juga agak lupa, ya itu menenangkan pikiran gitu. Nah, saya pikir langsung, kita juga ada. Itu apa? Kita apa? Mungkin Mas Fauzi bisa tahu kita apa? Menenangkan pikiran itu. Ya dengan beribadah kan gitu. Kita 5 kali sehari ya itu. 5 kali sehari itu. Nah, jadi menurut saya meditasi ya
ya ibadah. Kalau di masa saya sholat itu. Jadi di saat fase-fase titik jenuh, ya kita coba sholat. Ya bukan kita coba, ya kita melakukan kewajiban 5 kali itu gitu. Dan benar-benar menghayati gitu. Kalau saya nggak bisa khusyuk ya, saya masih imannya lemah juga, masih khusyuk. Benar-benar tenangkan pikiran gitu dengan terus ya meresapi itu, terus kita baca-baca itu artinya itu setiap apa gerakan itu apa kita, lalu saat sholat itu kita coba meresapi gitu. Oh, kita saat takbir ini, saya jadi ceramah, sorry ya, itu bukan ceramah, cuma kalau saya lakukan dengan catatan saya bukan ulama alim ulama, jauh sekali, iman saya juga masih kecil, masih Allah Akbar tuh maksudnya apa, Allah Maha Besar. Terus kita selanjutnya apa ya, ini tenangkan pikiran gitu, sholatnya gitu benar-benar dinikmati gitu, tidak memikirkan masalah lab, tidak memikirkan tentangan dari profesor gitu. Itu menurut saya. Terus habis 5 waktu juga kasihlah tambahan sholat sunnah gitu, tambah apa namanya tambah tenang lagi pikiran kan, itu jernih. Gini ya, saya mau cerita sedikit. Di Taiwan seperti inilah duduknya gitu. Kok mereka bisa tenang ya? Saya juga waktu awal dulu 2016 masuk Taiwan, kok mereka bisa tenang ya? Mereka kasih tantangan sama profesor, kok mereka bisa tenang ya? Bahkan kadang dimarahin juga sama profesor, kok mereka tenang ya? Dan minggu depannya saat lab meeting, dia berhasil. Kok bisa tenang? Kok bisa gitu ya? Kok bisa terima ya? Oh, saya pikir ketenangan itu loh. Ketenangan loh. Oh iya ya. Lah, kita ini awak dewe ini wis sholat bendino, lah kok kalah gitu loh. Bendino 5 bisa sehari minimal. Karena kewajibannya kan itu. Berarti menurut saya itu ya ketenangan. Ketenangan ya bisa dicari dengan berbagai macam cara. Saya nggak mesti, sorry bukannya apa-apa, nggak mesti dengan sholat, ya dengan meditasi itu juga bisa. Tetapi kita kan ada agama. Ya kita mencari ketenangan ya bisa dengan sholat, ya baik dengan sholat itu, menurut saya seperti itu, dengan beribadah gitu. Jadi kalau sudah sampai fase jenuh, ya kita tinggalkan pekerjaan itu, ya kita ibadah dulu, kita sujud dulu pada yang kuasa gitu. Seperti itu ya, ibadahnya ya ditingkatkan. Itu sih menurut saya. Iya, jadi apa namanya, kita istilahnya itu kalau dalam Islam kan hablum minanas, hablum minallah. Jadi kita menjaga hubungan dengan manusia, juga menjaga hubungan iya betul. Iya betul. Gitu kan. Iya betul. Saya mungkin ketika ya saya mungkin tidak tahu ya. Kan ada yang gimana ya? Saya juga tahu saya masih nggak tahu tingkatannya. Kalau menurut saya itu saya beribadah ya untuk biar kita refreshing tubuh dulu gitu. Mungkin kalau ada dengerin pernyataan saya ini, mungkin saya bisa disalahkan juga gitu loh. Sholat itu kewajiban gitu. Tapi saya masih bertujuan, ada salah satu tujuan lah, selain tujuan yang menjalankan kewajiban, salah satu tujuan saya itu refreshing jiwa raga gitu. Tapi mungkin kalau ada ya ahli agama yang mendengarkan, mungkin bisa dikoreksi lagi. Ya. Itu pendapat saya sebagai orang awam aja. Adalah kebutuhan kita, sebenarnya kita yang butuh. Karena sholat adalah salah satu bentuk media kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta gitu ya. Nah, mantap. Nah, itu Pak Sausi lebih sangar lagi nih, berkoordinasi sama Sang Pencipta itu mantap sekali. Saya masih dalam track saya cuma sebagai bukan cuma untuk cari refreshing gitu loh. Ini ada pesan nih dari Ida Kurnia, Imam, jadi Mas Angger ini Imam Idaman. Sholat itu kebutuhan. ini teman Mas Angger ya? Dari Sinja bukan? Yuda Kurnia, mungkin kalau saya ya.
Luar biasa nih. Oke, Mas Yudo, kalau ada pertanyaan, ada saran, atau ada yang sampaikan, boleh loh nanti kita sampaikan. Dari Masjid dari Yuda Kurnia. Yuda Korea. Oh bukan, nggak ada, belum ada di. Iya, ya. Gitu. Mungkin pernah ketemu, tapi saya yang lupa. Mohon maaf. Ya, itu tadi ya. Jadi kita udah Gimana? 1 jam nih Mas Angger. Sudah hampir 1 jam nih ngobrol-ngobrol dan terkait pemuda, Lumayan. apa itu nggak kerasa kan ya, apa Iya. dari tadi pengalaman Mas Angger di PPIK, kemudian kesibukan Mas Angger, terus kita juga ngobrol dengan pemuda, kesiapan jadi calon pemimpin, tantangan, kondisi saat ini dan sebagainya. Dari seluruh rangkaian kita bicarakan selama 1 jam ini Mas Angger, pesan mungkin diingatkan lagi pesan-pesan dari Mas Angger, mungkin juga bisa tips dan trik kalau misalkan mau jadi seorang pemimpin, ya mungkin bisa disampaikan ke Mas Angger sekaligus sebagai closing penutup nih dari Mas Angger terkait whole acara diskusi kita malam ini terkait pemuda penerus muka dunia. Monggo Mas Angger. Ya, oke. Terakhir, sebagai pemuda kita harus bisa pintar-pintar memanage waktu, memanfaatkan waktu tersebut se-efisien mungkin, seproduktif mungkin itu. Karena waktu tidak dapat diulang. Ya memang kita ketemu Senin lagi, ketemu Selasa lagi, tapi Senin tanggal berapa dan tahun berapa itu, jadi kita tidak bisa ketemu lagi Senin pada tanggal misalnya kita dihitung lagi 17 Agustus 2020, kita nggak bisa ketemu lagi besok 17 Agustus 2020, besok ketemu lagi 17 Agustus 2021 kan gitu. Jadi waktu akan tidak bisa diputar gitu. Itu jadi makanya memanfaatkan waktu.